Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat GKP Cianjur dimanapun berada. Hari ini kita tetap melakukan kebaktian secara online, namun sebelumnya saya akan membacakan pokok-pokok warta jemaat. A. Bidang peribadahan dan pembinaan. Kebaktian online Minggu pada pagi hari ini dilayani oleh Penatua Bapak Otambunan. Kami atas nama Jemaat GKP Cianjur mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kebaktian sekolah Minggu masih dilakukan secara online. Dan untuk linknya dikirim setiap hari Minggu pagi. Selanjutnya, jadwal kateksasi hari Sabtu bertempat di ruang konsistori. Pengajar Bapak Pendeta Januar Kristianto Awe, waktu pukul 17 WIB secara online. B. Bidang keesaan dan kesaksian. Mohon dukungan doa bagi anggota jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Ada 18 anggota jemaat. C. Bidang penelitian dan pengembangan. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahunnya dalam minggu ini bertanggal 19 Juli sampai dengan 25 Juli 2021 ada 19 orang anggota jemaat. Sedangkan ulang tahun perkawinan ada 1 keluarga. Lingkup GKP Cianjur. 1. Program peduli kasih. Diberitahukan bahwa GKP Jemaat Cianjur akan melaksanakan program peduli kasih bagi jemaat yang terkena dampak COVID-19, yaitu yang saat ini isoman atau isolasi mandiri. Dimohon dukungan dari anggota jemaat GKP Cianjur. Bagi anggota jemaat yang ingin memberikan dukungan berupa dana atau materi dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening GKP Cianjur nomor yang tertera di warta atau bisa melalui penatua terdekat dengan wilayah masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 2. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga Bapak Insinyur Adelison Sinaga MM dalam usia 65 tahun pada hari Senin 19 Juli 2021 di Papua dan telah dimakamkan di pemakaman Pasir Hayam Cianjur pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Kami segenap warga dan majelis jemaat turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. 3. Kebaktian Minggu sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai perpanjangan PPKM, maka kebaktian Minggu masih secara online sampai tanggal 25 Juli 2021. Demikian pemberitahuan ini kami buat atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 4. Lingkup Sinode GKP. Akan dilaksanakan pertemuan terbatas Majelis GKP Cianjur dengan Sinode GKP pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Waktu pukul 12 WIB. Agenda tentang rencana pengutusan Pendeta Januar ke kursus yang diselenggarakan oleh M21. Demikian pemberitahuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian warta jemaat pada Minggu hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita menyanyi dari PKJ 2.
alami. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Nas pembimbing pada kebaktian minggu ke-9 ini sesudah Pentakosta diambil dari Efesus 3 ayat 20 yang berkata demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Perintah Allah kepada manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarlah firman Allah yang tertulis di kitab Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita respon dengan KKE 565. Untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut serta melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kuasa dengan responsori. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dalam melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranmu janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan,
Marilah baiklah kita berperkara umat Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti gerimis akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur secara bersahut-sahutan yang diambil dari Mazmur 145 ayat 10 sampai dengan 18. Dan setelah kita selesai membaca Mazmur, kita akan menyanyi dari NKB 18 ayat 1. Mazmur 145 ayat 10 sampai 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu Dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaan. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang terbunuh. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam perenungan firman Tuhan pada Minggu 9 sesudah Pentakosta 25 Juli 2021. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah yang tertulis dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa surgawi, Allah yang Maha Kudus, Tuhan yang kami kenal di dalam nama-Mu Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Pada saat ini, di tengah-tengah ibadah pada saat ini, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, setiap umat Tuhan yang hadir pada ibadah ini, meskipun di dalam situasi dan kondisi saat ini,
kami tidak dapat melakukan ibadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan hadir di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti, menghayati, terlebih-lebih untuk melaksanakan firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Secara khusus hamba-Mu berdoa di dalam segala kelemahan hamba, Tuhan, hamba-Mu datang bersujud di hadirat-Mu untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu, berikan kuasa hikmat yang bersumber daripada Tuhan, agar apa yang disampaikan pada saat ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada ibadah pada hari ini yaitu Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21 yang terdiri dari 2 perikop. Perikop yang pertama adalah yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu ke danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong dan mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong dan datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, di manakah kita akan memberikan roti supaya mereka bisa makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak Dia lakukan. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat potongan kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah arti itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak duduk, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-murid, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 batu penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan, mereka berkata, dialah ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa
yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekat perahu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai di pantai yang mereka tuju. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Berbahagia orang yang mendengarkan serta melakukan di dalam kehidupan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kasih sejahtera daripada Tuhan kiranya menyertai kita dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus kiranya menyertai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah di mana dua keluarga yang tinggal di sebuah kota yang kita sebut yaitu keluarga Anton dan keluarga Ibu Suci, di mana mereka adalah merupakan keluarga yang disebut secara ekonomi keluarga yang sangat prihatin, di mana mereka harus banting tulang dan bekerja keras untuk mencukupi kehidupan mereka. Di mana keluarga Anton ini adalah seorang yang bekerja sebagai pedagang yang setiap hari dia harus standby dan dia harus berusaha untuk mencukupi kehidupan mereka. Dan yang paling menyedihkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa keluarga yang kedua yaitu Ibu Sukma yang tinggal hanya bersama dengan satu putrinya, di mana Ibu Sukma ini telah ditinggalkan oleh ayah, oleh kepala keluarga sebagai tulang punggung. Namun demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kedua keluarga ini merupakan keluarga yang benar-benar percaya dan mempunyai tekad bahwa mereka harus dapat bertahan hidup. Bagaimana keluarga Pak Anton ini dengan sungguh-sungguh setiap saat, dan dia harus mangkal di trotoar untuk melakukan aktivitas dia supaya dapat mencukupi kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa satu ketika bahwa keluarga Ibu Sukma ini mengalami suatu pergumulan, bahwa dia jatuh sakit dan tidak bekerja sebagai pekerja serabutan, yaitu sebagai seorang kuli cuci. Apabila ada orang yang membutuhkan, dia harus mengikuti dan melakukan tugasnya itu sebagai suatu tugas dan tanggung jawab dia untuk mencukupi kehidupan mereka. Ketika dia jatuh sakit, tentu kita tahu bahwa kita sadar bahwa dia tidak dapat lagi untuk bagaimana dia untuk bekerja untuk mencukupi kehidupan ini. Dan sampai hampir 2 minggu dia sakit,
bahwa dia harus dengan berpikir bagaimana dia harus bertahan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Ibu Sukma ini adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi merupakan suatu hal yang harus dilakukan apabila dia memanggil. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Ibu Sukma ini jatuh sakit dan semua bakat, kebutuhan atau bekal tidak ada lagi, apa yang mereka lakukan? Tentu dia harus pasrah. Tetapi pada suatu saat ketika anaknya meminta untuk bahwa dia telah merasa lapar, bahwa dia adalah butuh makanan, dan Ibu Sukma menyerahkan uang yang hanya 10.000 rupiah di tangan dan menyuruh anaknya untuk pergi untuk membeli sebungkus nasi dan yang biasa mereka itu lakukan kepada ibu yang selalu berjual di trotoar. Dengan hati sedih, dengan lunglai anak itu berjalan dan menyodorkan uang yang 10.000 itu kepada Ibu Anton tersebut. Lalu ketika ibu ini bertanya kepada dia, bagaimana kondisi orang tua? Dengan cucuran air mata, dia menyampaikan bahwa ibunya jatuh sakit. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya Bapak Ibu. Tetapi dengan rasa hati yang pedih bahwa Ibu Anton ini menyampaikan kepada anak, jangan sedih, bahwa ketika ibu nanti tidak mampu melakukan pekerjaan itu, ketika ibu nanti tidak bisa bekerja untuk mencukupi kehidupan kalian, kami akan tetap menolong, memberikan setiap saat ketika kalian merasa lapar, ketika kalian mau apa yang kalian butuhkan. Dengan mendengar hal itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati pilu, hati sedih yang muncul dalam hati anak ini, dia adalah masih duduk di bangku kelas 6 Bapak Ibu yang belum bisa bekerja. Lalu ibu ini membungkus nasi dan memberikan kepada anak Ibu Sukma dan menyampaikan, jangan takut. Pasti kami akan membantu, pasti kami akan menolong. Dengan bercampur sukacita, bercampur dengan rasa sakit atau umpamanya di dalam hati yang hidup, dia pergi dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anton. Dan setelah anak ini sampai di rumah, disampaikanlah apa yang disampaikan oleh Ibu Anton ini, bahwa mereka akan mendukung, memberikan apa yang kita butuhkan ketika ibu tidak dapat bekerja. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hati, bagaimana kasih yang dimiliki oleh Ibu Anton ini untuk menopang, untuk membantu keluarga yang tertekan, yang membantu keluarga yang menderita ketika dia tidak mampu. Di situ hadir. Itu maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Anton ini merupakan suatu inspirasi bagi kehidupan orang percaya. Dan seterusnya mereka melakukan hal ini ketika Ibu Sukma
Sukma ini tidak mempunyai daya ketika Ibu Sukma ini terbaring sakit dan selalu diberikan dukungan oleh Ibu Anton. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga firman Tuhan pada saat ini kepada kita, di mana tema yang kita dengarkan yaitu berikanlah mereka makan. Dan bahkan firman Tuhan yang kita renungkan bagaimana Yesus Kristus, bagaimana di dalam sebuah kasih yang bersungguh yang diberikan kepada banyak, yaitu sekitar 5.000 orang dapat kita bayangkan. Namun sebelum mujizat yang dilakukan oleh Yesus untuk memberikan mereka yang 5.000 orang itu makan, di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, bahwa Yesus sudah melakukan mujizat itu. Bahkan di dalam Yohanes 4 pasal 4 ayat 46 sampai 54 juga, bahwa Yesus sudah melakukan mujizat untuk mengadakan penyembuhan kepada seorang anak pegawai istana pada saat itu. Maka renungan kita pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak perlu lagi khawatir tentang mujizat-mujizat, tentang kuasa-kuasa yang diberikan, yang dibuat oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya untuk menyampaikan kuasa kekuasaan Tuhan, mereka melakukan suatu perjalanan yang seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam renungan kita pada saat ini, yang diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 berkata, sesudah Yesus berangkat ke seberang Galilea, yaitu ke danau Tiberias, di mana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengikuti Dia, untuk mengetahui bahwa mujizat penyembuhan yang dilakukannya merupakan suatu kuasa yang luar biasa. Berarti bukan merupakan suatu kerumunan orang banyak seperti terjadi pada saat ini, bahwa mereka bukan demo, bukan melakukan perlawanan terhadap Tuhan Yesus, tetapi melihat kuasa keilahiannya, yaitu sebagai putra Tuhan Allah yang telah diutus untuk melakukan mujizat-mujizat. Seperti yang kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu, di mana di sana dikatakan pada suatu saat ketika Yesus tiba di sebuah gunung pada waktu itu, yaitu Yesus naik bersama dengan murid-murid, di mana mereka bersama dengan murid-muridnya melihat banyak orang di sekeliling. Yesus melihat bahwa mereka perlu, merupakan suatu hal keilahian Yesus. Yesus melihat bahwa mereka perlu diberikan makan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia memanggil Filipus yang bersama dengan Dia pada waktu. Di manakah kita membeli roti untuk memberikan mereka makan? Lalu Filipus di dalam hati dan pikirannya, bagaimana guru ini, bagaimana Yesus Kristus, ketika mereka sadar bahwa mereka ada di suatu tempat yang sunyi, yang jauh dari keramaian, bagaimana mungkin kita dapat memberikan sebanyak begitu banyak orang yang hadir pada saat ini? Bayangkan kalau kita berpikir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada di suatu tempat yang sunyi, bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan makan yang begitu banyak, 55.000 orang. Itu yang disampaikan oleh Filipus. Bagaimana kita harus memberikan orang yang sebegitu banyak, orang yang ribuan
atau bahkan 5.000 orang dengan uang 200 dinar juga tidak cukup. Bahwa orang 5.000 itu bukan hal yang sedikit, begitu cara berpikirnya Filipus pada waktu itu. Dan ketika itu bahwa Andreas juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Filipus pada waktu itu. Di mana Andreas pada waktu itu, di sini ada anak yang dia mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Dan ini juga bagaimana kita mempersiapkan atau memberikan orang makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti Bapak Ibu dan 2 ikan. Secara akal manusia bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi bahwa kita ketahui bahwa mujizat kuasa Allah, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itu ternyata ketika mereka mengumpulkan roti yang 5 ini dan 2 ikan itu, bahwa dapat memenuhi kebutuhan mereka, bahwa mereka dapat makan dengan kenyang, bahwa mereka tidak ada yang kekurangan. Bahkan ketika kita melihat bagaimana ketika 5 roti ini masih bisa sisa 12 bangku pada waktu itu. Tapi mungkin pada waktu itu bahwa tidak ada seperti di orang kita, orang Batak, sistem palas ya Bapak Ibu, makan sampai sisa 12. Kalau ada mungkin orang Batak, mungkin yang 12 bangku ini tidak akan ada. Dan bahkan yang kita sampaikan di sini hanya bapak laki-laki yang hadir atau yang diberikan, yang dapat dihitung pada waktu, tidak ada. Berarti selama ini yang bungkus berarti bukan bapak-bapak tetapi ibu-ibu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa itulah kuasa mujizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa apapun yang ada di dalam benak pemikiran Tuhan Yesus, bahwa di benak hati Allah, bahwa semuanya dapat tercapai, dapat terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sudah mulai pada waktu itu ketika semuanya dapat dilaksanakan, ketika orang sudah cukup makan, ketika orang cukup kenyang dengan 5 roti ini, dengan 2 ikan ini, lalu mereka pergi kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan tidak cukup hanya di situ mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bahwa selanjutnya ketika hari sudah semakin malam, sudah mulai gelap, bahwa mereka akan kembali naik ke perahu, dan ketika itu bahwa Yesus tidak ada di sana. Tetapi ketika mereka berjalan melalui sebuah danau, bahwa mereka melihat bahwa Yesus sedang berjalan di atas air. Mujizat itu juga ternyata memang adalah merupakan suatu kuasa daripada Bapa, merupakan suatu kuasa yang diberikan kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah. Dan mereka dikatakan di sana bahwa ketika mereka melihat Yesus berjalan di air atau di danau itu, mereka mau mendekat kepada, tetapi Yesus berkata, ketika mereka ada rasa takut, mereka ada rasa bimbang, tetapi Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, ini aku. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pada saat ini, bahwa di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami persoalan-persoalan seperti yang terjadi pada saat ini karena COVID, banyak hal persoalan-persoalan yang muncul di dalam kehidupan kita. Kita ada rasa takut, kita ada rasa bagaimana kehidupan kita kelak. Sudah 1 tahun lebih
bahwa negara kita atau bahkan dunia mengalami krisis karena COVID yang terjadi pada saat ini. Namun firman Tuhan yang kita renungkan memberikan pesan kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu punya kuasa. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita. Apa yang kita harus makan besok, bahwa Tuhan telah memelihara menjaga kita. Bagaimana ketika dikatakan ketika kekhawatiran timbul, ketika persoalan, kamu jangan takut, jangan khawatir apa yang kita makan besok atau hari, dan Tuhan akan bersama dengan kita, melindungi kita. Dan yang pertanyaan yang kedua, apakah mujizat ini masih ada pada saat ini? Sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan, bahwa dengan kuasa Tuhan kita bisa sampai saat pada saat ini, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi kondisi pada saat ini. Jangan takut, kita berserah kepada Tuhan. Kita jangan takut dengan situasi dan kondisi, tetapi kita diingatkan untuk kita tetap berjaga-jaga, untuk kita tetap bagaimana aturan-aturan pemerintah itu kita lakukan. Kita harus tunduk kepada pemerintah, kita harus mengikuti aturan-aturan itu, karena mereka itu adalah utusan Tuhan. Mereka itu diutus oleh Tuhan, diberi hikmat bagaimana bangsa dan negara kita agar terlepas daripada situasi dan kondisi pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pesan kepada kita bahwa pada saat ini, bahwa ada program peduli kasih yang digagas oleh majelis jemaat, penatua jemaat atau RT RW yang ada di sekitar kita. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk peduli seperti bagaimana Yesus peduli di dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan makanan. Bagaimana Yesus yang telah menyatakan kasih-Nya, bahwa kita juga harus peduli kepada persoalan di sekitar kita. Bukan masalah besar kecilnya, Bapak Ibu Saudara. Seberapa pun yang kita berikan itu akan bermanfaat kepada orang yang membutuhkan. Bagaimanapun persoalan orang lain adalah, mari kita, itu merupakan suatu persoalan kita. Untuk itu, pada saat ini di tengah-tengah ibadah kita, di situasi kondisi pada saat ini, ibadah yang dilaksanakan secara online, bahwa kita yakin bahwa meskipun ibadah dilaksanakan secara online tidak mengurangi makna, tidak mengurangi arti daripada ibadah yang biasa kita lakukan di ruang gereja, di gedung gereja. Ini adalah untuk keselamatan kita. Ini adalah untuk kebaikan kita. Mari kita tetap berdoa, memohon kepada Tuhan agar situasi dan kondisi pada saat ini tetap berlalu, cepat berlalu, dan kita dapat menjalani kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang penting sekali lagi kami tekankan, atau kita majelis mengingatkan, atau pendeta gereja mengingatkan kepada kita untuk tetap mendukung peduli kasih yang sedang digagas pada saat ini. Karena itu adalah harapan Tuhan. Karena itulah kerinduan Tuhan untuk peduli terhadap sesama, untuk memberikan dukungan. Seperti tadi, bahwa sebuah kisah yang saya awali tadi, yaitu bagaimana keluarga antum bersama dengan Ibu Sukma. Keluarga antum bukan keluarga yang kaya, bukan keluarga yang notabene merupakan suatu keluarga yang mampu, tetapi dia membuka hati untuk mendukung orang yang lemah, untuk membantu orang-orang yang seketika itu sedang memberi. Sekali lagi, kita kami sampaikan melalui firman Tuhan ini, jangan takut, Tuhan akan menyertai kita. Kiranya firman Tuhan pada kebaktian kita pada saat ini merupakan suatu dorongan atau merupakan suatu kekuatan kepada kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, yang kami puji dalam nama Yesus Kristus. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, meskipun kami tidak dapat beribadah secara bertatap muka di rumah-Mu yang kudus ini, namun kami yakin dan percaya bahwa apapun yang kami lakukan pada saat ini merupakan suatu hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas ibadah yang bisa kami lakukan pada saat ini, meskipun dilakukan secara online. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan hadir di setiap umat Tuhan yang dapat bergabung di dalam ibadah kebaktian pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami sampaikan pada saat ini melalui sapaan firman Tuhan, menguatkan kami untuk kami melakukan kehidupan kami di situasi dan kondisi pada saat ini. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah dimanapun mereka berada, apakah itu karena sakit, ada hal-hal yang kepentingan, kami serahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi, kiranya Tuhan mengangkat segala pergumulan jemaat yang sedang bergumul pada saat ini. Terlebih-lebih Tuhan, jemaat yang terbaring sakit. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara kami yang pada saat ini terbaring sakit. Kami berdoa buat saudara Robin Hamanullah, Ibu DSM Panjaitan Borustom, Ananda Talita Buntamun, Bapak Estamuna, Bapak Ael Bandung, Ibu B Silalahi Borustam, Ibu Hamar Pawang Borusuhom, Ibu Namin Jamu, Bapak Ayat Sinyata, Ibu Heni Naya Ningsi, Ibu B Segala Borusuhom, Bapak D Papahan, Bapak D Hamar Pawang, Ibu D Pasaribu Borusuhom, Saudara Elsa Ayu Fitrianti, Bapak Elsa Sialagan, Bapak Peson, Ibu Sialagan Borusuhom. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kiranya urapan tangan Tuhan mengangkat segala penyakit yang ada di dalam tubuh saudara kami ini, agar pada hari-hari yang akan datang kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Nama. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang merayakan hari ulang tahun di tengah-tengah pertambahan usia yang terhitung pada tanggal 19 Juli sampai 25 Juli 2021. Kami berdoa bagi saudara Jimmy Gideon Segal, Bapak Erna Wabah, Ananda Marti Lastama Girsi, Ananda Monika Putriani Borusuhom, Ananda Belpina Sawanta Sialaga, Saudara Jopan Miselin Nanggul, Bapak Bernard Usilau, Saudara Bayu Indra Pratan, Bapak M. Naibah, Ananda Beni Yusuf Fernando Samos, Saudari Edina Nepa Borustang, Saudara Julianto Setumor, Bapak Tanu Wijaya, Bapak HLP Sihok, Saudara M.
Julius Simaju, Ibu M. Siboro Borus Tangguh, Ananda Aglisa Simahma, Ibu T. Manalu Boru Sihom, Ananda Julianto Boru Manula. Kami mengucap syukur atas pertambahan usia saudara-saudara kami ini. Kiranya dengan bertambahnya usia bahwa iman mereka semakin dewasa, kami yakin dan percaya bahwa tahun Tuhan akan tetap menuntun kehidupan keluarga saudara kami yang berulang tahun pada saat ini. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan mereka kepada kami. Allah Bapa Surgawi, demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun perkawinan, yaitu keluarga Bapak Peri Haryanto, Ibu Anna Kristian, yang telah menerima tambahan usia di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka sebagai rumah tangga. Kami yakin dan percaya bahwa sukacita yang bersumber daripada Tuhan akan bersama-sama menaungi kehidupan saudara kami yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya berkat Tuhan tetap tercurah bagi kehidupan mereka. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berduka cita pada beberapa hari yang lalu, yang mana Bapak Insinyur Adelison Sinaga yang telah Tuhan panggil ke pangkuan Tuhan. Bapak di surga, meskipun itu adalah merupakan suatu rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kami umat manusia, tetapi sebagai keluarga tentu ada duka cita yang mendalam di tengah-tengah kehidupan mereka atas berpulangnya Bapak Insinyur Adelison Sinaga. Kami berdoa bagi keluarga besar yang pada saat ini mungkin dimanapun mereka berada. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak M. Sinaga sebagai keluarga dekat Bapak Insinyur Adelison Sinaga. Kami yakin dan percaya bahwa inilah rencana Tuhan yang terbaik, bahwa Tuhan akan tetap memberikan kekuatan, pertolongan dan penghiburan yang bersumber daripada Tuhan, supaya keluarga besar AM Sinaga tidak terus hidup di dalam duka cita, tetapi melalui duka cita itu bahwa kehidupan mereka semakin diberikan Tuhan kekuatan. Inilah harapan kami, inilah kerinduan kami Tuhan. Allah Bapa Surgawi, pada hari Minggu ada rencana pertemuan dengan Majelis Sinode dengan Panitia Gereja Kristen Pasundan Cianjur dalam merencanakan atau membicarakan hal-hal yang penting di tengah-tengah pendidikan Bapak Pendeta Januari. Kami yakin dan percaya bahwa pertemuan ini akan membuat suatu keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pengurus Majelis Sinode yang akan hadir Tuhan. Berkati pertemuan kami yang akan kami lakukan pada hari Minggu tanggal 25 Juli nanti. Allah Bapa di surga, di tengah-tengah perjuangan atau di tengah kehidupan kami sebagai bangsa negara Republik Indonesia, ya Tuhan, begitu besar, begitu berat pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami sebagai bangsa negara Republik Indonesia. Kami yakin percaya bahwa inilah ujian yang diberikan Tuhan kepada kami, sehingga kami semakin mendekatkan diri dan yakin dan percaya bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang tetap ditopang oleh Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia. Kami serahkan pemerintahan kami dari Presiden sampai ke pemerintahan daerah, agar mereka Tuhan sungguh-sungguh mementingkan kehidupan kami sebagai kehidupan bangsa dan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada kehidupan kami, terlebih-lebih di dalam menangani persoalan pada saat ini, yaitu COVID-19 yang masih terus terjadi. Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami. Luputkan kami sebagai umat Tuhan, luputkan kami sebagai bangsa Indonesia dari persoalan yang begitu berat yang terjadi pada saat ini. Tuhan Allah Bapa di surga, masih banyak hal yang kami ingin panjatkan kepada Tuhan. Namun kami yakin percaya bahwa di tengah-tengah kekurangan kami, di tengah-tengah kelemahan kami, bahwa Tuhan akan
menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Kami akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, marilah kita berdoa bersama-sama dalam menuntut doa sepakat pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ini tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan syukur kita dengarkan dulu ayat pengantar persembahan yang tertulis di 2 Korintus 8 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian ayat pengantar persembahan. Sambil kantong menyedarkan, kita menyanyi dari KKE 382. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan memutuskan persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah pengutusan yang daripada kepadamu telah diberikan apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan, yaitu selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan dan pergumulan. Janganlah kita takut, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan mujizatnya ada untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari NKB 200 ayat 1 dan 3. Oh
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 25 Juli 2021, kita menerima berkat. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibagi oleh Roh Kudus kiranya melimpah di dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.